Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak untuk bersama-sama kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk pagi yang indah ini, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau boleh Tuhan perkumpulkan kami di rumah-Mu. Untuk sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semuanya Tuhan, tanda bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Satu hal Tuhan, kami mempunyai kerinduan yang sama untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Kau akan hadir di tengah-tengah kami. Kau akan melawat setiap kami Tuhan, melimpahi kami dengan sukacita, kekuatan dan damai sejahtera yang senantiasa baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala hormat, pujian, penyembahan kami Tuhan, kami haturkan hanya kepada-Mu. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan.
Mari kita mau bersama-sama masuki gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama bersorak memuji Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sungguh baik,
Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita baik, amin saudara. Ya kita percaya ada satu nama yang namanya luar biasa untuk kita semuanya. Dia sanggup memberikan kekuatan, dia sanggup menopang setiap langkah hidup kita pagi hari ini. Kita mengatakan bersama-sama firman-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Mari bersatu tangan bagi Tuhan. Kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Sekali bersama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sekali lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi yo. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Tepuk tanganku saudaraku. Sama-sama tinggikan namanya yang dahsyat. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas kita semuanya. Di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sekali lagi. Oh,
Bapak Ibu boleh duduk, silakan. Mari di pagi hari ini kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari memiliki iman yang semakin tertuju kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menjaga setiap langkah hidup kita. Di dalam setiap keadaan apapun, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menolong. Kami berterima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Karena Kau yang terus menopang, Tuhan yang terus menjaga setiap langkah kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami mau terus membuka hati di hadapan, supaya kuasa tangan Tuhan itu bekerja atas kami. Terus memberikan Tuhan perubahan demi perubahan dan setiap pribadi kami di pagi hari ini. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Katakan melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Mari bersama-sama di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Mari bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari sekali lagi bersama-sama kita memenaikkan pujian. Setiap musim hidupku, katakan Dia selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Sekali lagi dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Biasa Engkau Tuhan mendengar seruan kami. Sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Bersamamu ya Tuhan,
merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari kemarin kita mungkin dalam keadaan yang berat, yang hilang pengharapan, yang tidak percayai keberadaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama di pagi hari ini, kita percaya bersama Tuhan kita sanggup berjalan. Dengan sayapnya kita mampu terbang tinggi melampaui badai hidup. Mari bersama-sama kita mau mengangkat tangan Tuhan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bersamamu ya Tuhan, mari katakan dengan iman. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari bersama-sama lebih lagi. Bersama saya serahkan kepada Pak Arini. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Kami percaya kepada Tuhan. Dengan kekuatan sayap naungan Tuhan yang ajaib, kami dipagari dan kami dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kami ditolong, bahkan kami diberkati. Bahkan ketika kami sedang menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan justru membawa dan mengangkat kami lebih tinggi, sehingga semua badai mampu kami lalui. Dan kami boleh tampil menjadi pemenang-pemenang. Amin. Hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kami untuk menerima apa yang Tuhan sabdakan. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya, sehingga kami yang lemah kami ditolong, kami yang bersusah hati
kami dihiburkan. Amin. Kami yang sedang mengalami duka cita, Tuhan menggantikan dengan sukacita yang ilahi. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap membuka hati, membuka telinga jasmani dan rohani kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berkati dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja menaungi, dan kami boleh menerima dan memahami segenap perkataan firman, dan kami menyimpan dalam hati, melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah diajarkan oleh Tuhan untuk dibukakan pintu berkat. Ya, hari itu belajar dari kehidupan Maria. Maria diberkati dan juga menjadi orang yang berbahagia. Tetapi untuk bisa menerima pintu berkat itu, minggu yang lalu kita sudah belajar mempersiapkan hati yang baru. Ya, dengan hati yang baru kita bisa antusias mencari kebenaran, kita bisa check up hati kita masing-masing, dan kemudian kita menyediakan wadah yang tepat. Nah, hari ini kita berlanjut dengan tema ditata agar menjadi mulia, ya, atau ditata agar menjadi sempurna. Bapak Ibu, di dalam gambar yang saya tampilkan di situ ada gambar puzzle. Ya, puzzle itu adalah serangkaian gambar yang terpisah-pisah, kemudian ditata untuk menjadi sesuatu gambar yang baik, gambar yang indah, gambar yang sempurna. Nah, tetapi untuk menata sebuah puzzle, saya katakan tidak mudah. Apalagi kalau dari nol, kita mungkin beli dalam satu kotak, kemudian dalam kotak itu tentunya masih dalam bentuk yang acak, berhamburan, kemudian kita diberi satu wadah, dan wadah itu kita mulai tata satu persatu. Andai kata gambarnya adalah gambar pemandangan, kita tentu harus mencari sesuatunya itu dengan klop. Dan biasanya membutuhkan waktu yang lama, dan banyak orang berkata pusing untuk menata sebuah puzzle. Nah, demikian juga dengan keadaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini ditata oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, ketika kita ditata oleh Tuhan, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena ada banyak masalah, ada banyak problem. Nah, suatu hari kelak ketika kita bisa ditata dengan baik, firman Tuhan memberikan sebuah acuan, maka kita akan menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ini adalah Rasul Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, dalam ayatnya yang ke-20 dan 21, kita perhatikan bersama-sama. Sesuai dengan tema ditata agar menjadi mulia, firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Mari kita bersama-sama memperhatikan dengan baik 2 ayat firman Tuhan ini, dan kita menyimaknya supaya kita bisa menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan untuk Timotius. Hari itu Timotius sebagai seorang penginjil, yang kemudian dia menjadi seorang gembala di satu kota, dan ternyata ketika Timotius mengembalakan, di situ dia melihat ada banyak sekali konflik. Konflik yang pertama adalah ada banyak orang-orang yang senior, ya, mereka ahli Taurat,
orang Farisi, mereka memahami dan mereka tahu perkataan firman Tuhan, tetapi mereka sulit sekali untuk diarahkan. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir Timotius ini orang muda. Timotius ini masih termasuk golongan yang secara usia belum mencapai 40 tahun. Itu secara tafsir. Nah, sedangkan ahli Taurat, mereka rata-rata usianya sudah di atas 50, di atas 60. Ya, tanda dari kehidupan mereka adalah mereka memakai pakaian-pakaian agamawi, kemudian mereka berjenggot panjang. Nah, secara aturan hukum Taurat atau aturan pengajaran dalam firman Tuhan, orang yang layak untuk bisa memberikan pengajaran agama secara baik, secara bijak, pandangan ahli Taurat adalah kalau usianya sudah 50. Nah, hari itu Yesus sebagai satu pribadi, waktu pertama kali ngajar usianya 30. Makanya lihat, banyak sekali konflik yang diberikan ahli Taurat kepada Yesus. Mereka terus cari-cari masalah karena apa? Kamu belum layak. Nah, sampai pada akhirnya dalam kehidupan Yesus mengalami banyak sekali kekacauan karena apa? Selalu diserang. Kemudian dalam zaman kehidupan Timotius pun juga mengalami hal yang sama. Sampai pada akhirnya dalam pelayanan atau pengembalaannya Timotius muncul satu perikop dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14-26. Judulnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Kenapa? Karena pada akhirnya ahli Taurat atau orang Farisi yang menganggap dirinya paling benar, mereka mulai memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajarannya Kristus. Nah, konflik itu mulai muncul, kemudian hamba Tuhan atau orang-orang rohani di dalam kepemimpinan Paulus maupun Timotius, mereka tanpa sadar terpancing. Nah, sewaktu terpancing, nyaris gereja mengalami perpecahan. Makanya Bapak Ibu perlu waspada, di dalam akhir zaman banyak sekali gereja yang pecah. Banyak orang-orang yang merasa sudah rohani akan mendirikan kembali gereja yang baru. Tetapi mereka pergi dengan membawa luka. Yang sampai pada akhirnya apa? Perpecahan demi perpecahan itu timbul, yang muncul akhirnya adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, hamba Tuhan itu tidak boleh ribut. Kenapa kalau sampai ribut? Kalau sampai ribut, hamba Tuhan pada akhirnya tidak bisa masuk sampai tujuan akhir, yaitu kemuliaan. Makanya sekali lagi dalam firman Tuhan, Paulus mencoba mengingatkan para hamba Tuhan, para jemaat, supaya apa? Suatu hari kelak Anda bisa mengambil dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan kemuliaan, pilihan yang kedua adalah pilihan yang kurang mulia. Nah, kata kurang mulia di sini disebutkan oleh Paulus itu mengarah kepada kegagalan yang akhirnya ujungnya adalah neraka. Makanya firman Tuhan sekali lagi berkata, dalam rumah yang besar, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan mansion. Mansion itu adalah rumah yang amat sangat besar. Kata mansion itu mengarah seperti perkataan Tuhan, bahwa aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan rumah yang besar. Untuk menyediakan apa? Rumah bagi kita di dalam surga, dan rumah itu besar. Makanya sekali lagi dikatakan dalam rumah yang besar, bukan hanya terhadap perabot dari emas dan perak. Terus isinya apa? Ya macam-macam. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yaitu yang dari emas dan perak, dipakai untuk maksud yang mulia, artinya untuk sebuah pajangan-pajangan yang indah. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Makanya pagi hari ini kita diingatkan, Anda mau jadi emas atau engkau cuma mau sekedarnya cuma jadi kayu, itu pilihan. Nah, untuk menjadi emas, Paulus berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, untuk sesuatu maksud yang mulia, Paulus berkata, untuk sampai pada tujuan itu, orang itu dikuduskan. Dikuduskan itu artinya apa? Dipisahkan, disucikan.
Makanya lihat Bapak Ibu yang hari ini sedang menuju sebuah kemuliaan, Anda pasti akan dikuduskan oleh Tuhan dengan cara apa? Mulai berpisah dari hal-hal yang jahat, dari lingkungan-lingkungan yang tidak sesuai. Ya misalkan contoh, Anda dahulu mungkin kumpul dengan penjudi, Anda dulu kumpul dengan peminum pemabuk, Anda mungkin dulu kumpul dengan orang-orang lesbian atau homoseks. Ketika Anda mulai hidup di dalam Tuhan, pelan-pelan, ya tanpa ada paksaan, tanpa ada keributan, tiba-tiba rohmu tuh bisa merasa nggak cocok. Kemudian apa? Anda mulai dipisahkan pelan-pelan, dan tahu-tahu Anda sudah mulai hidup dalam pengudusan. Nah, orang yang dikuduskan oleh Paulus dikatakan apa? Dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Dipakai, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Makanya Bapak Ibu yang hari ini sudah mulai masuk dalam pengudusan, ya saudara sadar tidak sadar, Anda pasti akan terjun dalam pelayanan. Secara pelan-pelan, apapun itu bentuknya. Mungkin Anda bisa melayani makan, Anda bisa melayani konseling, Anda bisa melayani di dalam pelayanan mimbar sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai apapun. Kenapa? Memang itu semuanya disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Makanya saya selalu berkata kepada Bapak Ibu, pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Kalau ada orang yang melayani Tuhan masih berkata, aduh ini beban. Nah ini tanda tanya. Kenapa? Ini sebuah pekerjaan mulia, Tuhan memberikan penghormatan khusus kepada orang-orang yang mau melayani. Nah sampai di sini Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan satu tujuan supaya kita ini layak masuk dalam rumah kediamannya. Ya saya sangat berharap sekali bahwa suatu hari kelak kita semua termasuk saya bisa kumpul di dalam rumah Tuhan. Di sana kita setiap hari memuji, setiap hari mempermuliakan nama Tuhan, dan setiap hari merasakan hadirat Tuhan. Nah orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan ditandai dengan apa? Hidup itu penuh damai. Nah hari ini kita akan eksposisi dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan judul perikop nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Nah hari ini kita akan bersama-sama telaah, kita teliti masing-masing bagaimana kita yang sedang ditata oleh Tuhan bisa pada akhirnya menuju satu tempat yang mulia. Yang pertama Bapak Ibu kita perhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 17. Ya yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 14 sampai 17. Tetapi dalam pembacaan saya mencoba sedikit saya balik. Ya, yang pertama saya baca ayat 15, kemudian baru ayat 14, 16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ini ayat 17. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Paulus di sini pertama mencoba mengingatkan kita yang sedang ditata agar menjadi mulia. Itu rupanya ada banyak sekali gangguan. Nah, hari itu yang diganggu siapa? Timotius. Timotius bersama jemaatnya diberi gangguan-gangguan yang menjadikan mereka tuh nyaris gereja itu mengalami perpecahan yang besar.
Makanya hal yang pertama untuk kita bisa tetap ditata oleh Tuhan, Tuhan menganjurkan kepada kita semuanya supaya apa? Kalau ada peristiwa, kalau ada problem, ada hal-hal yang mungkin hari ini menyerang dirimu, yang pertama kita diajar supaya jangan reaktif. Jangan apa saudara? Reaktif. Apa itu artinya reaktif? Saya membaca dalam translate, artinya sifat cenderung tanggap atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul, itu reaktif. Saya dulu orangnya reaktif. Saya dulu kalau dengar sedikit berita, saya coba klarifikasi berita itu. Jadi kalau ada yang memberikan berita tidak enak di telinga saya, itu 10 orang itu saya klarifikasi, saya samperi. Hasilnya baik enggak? Tidak ada yang baik. Semakin saya memberikan reaksi, yang muncul justru semakin membesar. Reaksi pertama mungkin nilainya secara persentase itu cuma 10%. Tapi ketika saya reaktif, bukan 10% yang saya terima, 20%. Saya reaktif lagi 30%, reaktif lagi 40%. Hari itu saya memakai pikiran saya pikir kalau saya klarifikasi, semuanya beres. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, hal yang buruk, kalau orang sudah mulai tidak suka, diberi klarifikasi apapun, semakin tidak suka. Tapi kalau Anda senang dengan seseorang, orang itu sudah tidak usah diberi penjelasan apapun, orang itu akan tetap suka. Satu contoh, Anda kalau berteman, ya misalkan berteman dengan beberapa orang, kemudian waktu pertemanan itu Anda sangat baik, kemudian Anda akrab, intim, hahaha, ketawa-ketawa, baik-baik, tiba-tiba salah satu dari temanmu itu kentut. Kentutnya keras lagi, dut. Anda yang sedang baik-baik, ya ketawa. Kowe nek ngentut mambune minta ampun. Sambil cekikian, no problem. Kenapa? Anda senang. Tapi coba Anda lagi nggak senang. Mungkin Anda nggak usah kentut berbunyi keras. Mungkin Anda hanya cuma tiba-tiba timbul bau. Langsung reaksimu pasti langsung nyerang. Wong orang di sopan. Ini begitu, begini, begitu. Kenapa? Sudah ada dasar nggak senang. Makanya bagi kita semuanya yang hari ini sedang cenderung mengarah kepada kemuliaan, gangguan dalam hidupmu pasti banyak. Nah ketika Anda diserang, Anda mulai dikata-katai, Anda mulai mungkin dikoreksi, Anda reaktif, matilah Anda. Kenapa? Karena orang yang reaktif itu cenderungnya pasti akan semakin menunjukkan satu sikap garang. Nah kadang-kadang Tuhan itu bisa membawa hidup kita, termasuk hidup saya. Tuhan tahu tingkat kesabaranmu, tingkat sensitivitas hidupmu itu seberapa Tuhan tahu. Makanya kadang-kadang Tuhan beri orang lain untuk menggosok. Anda akan diberi rival, Anda akan diberi sparring partner untuk apa? Ketika Anda digosok, bagaimana sikapmu? Kalau ternyata sikapmu yang dahulu masih sensitivitinya tingkat tinggi, engkau diberi sesuatu reaksi yang sedikit Anda langsung mencoba untuk klarifikasi. Anda masuk dalam jebakannya iblis. Di sini saya beri keterangan, kenapa kita tidak boleh reaktif? Agar tidak termakan tipu dayanya iblis. Karena iblis akan mengintai dan menyerang dengan berbagai rupa-rupa masalah bagi orang yang sedang ditata oleh Tuhan. Kenapa iblis menyerang hidupmu?
Semuanya itu dimaksudkan agar kemuliaan yang Tuhan janjikan itu nanti gagal. Nah, sekarang kita lihat dalam Lukas 11 ayat 53 dan 54. Ada yang bisa membaca firman Tuhan? Oke. Lukas 11 ayat 53 dan 54, tolong dibacakan. Lukas 11 ayat 53 dan 54. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Iya. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, yang diserang adalah Tuhan. Hari itu ahli Taurat dan orang Farisi itu kumpul. Tuhan hari itu sedang ngapain? Memberitakan kebenaran. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi nggak senang ada kebenaran yang diberitakan oleh orang muda. Makanya di sini dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan apa, saudara? Sesuatu yang diucapkannya. Tuhan hari itu jawab enggak? Enggak. Tuhan cuma diem. Kemudian Tuhan mulai menyingkir. Dia tidak lagi mau berbantah. Kenapa Tuhan kok diam? Apakah Tuhan itu kalah ngomong? Enggak. Tuhan tahu, iblis itu memang sedang mencari-cari masalah. Melalui siapa? Orang agama. Makanya sekali lagi dikatakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus menerus. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kira-kira gini loh, ono wae. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, semuanya salah. Kalau ditanya salahnya di mana? Enggak ada. Tapi kok menjadi salah? Iya, ini cari-cari masalah. Makanya dalam ayat ini dikatakan apa? Mereka mengintai. Mengintai itu artinya apa? Memperhatikan gerak-gerikmu. Mungkin cara jalanmu kok mereka perhatikan, cara berpakaianmu kok perhatikan, cara makanmu kok diperhatikan mereka. Sesudah itu ngapain? Membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk apa mereka membanjiri dengan rupa-rupa soal? Berusaha memancing reaksinya Tuhan. Berusaha memancing emosinya Tuhan, berusaha memancing untuk bisa apa? Kalau kamu ngomong, omonganmu bisa salah tangkap. Tapi ternyata iblis ini keliru untuk mencoba menjebak Yesus. Tuhan cuma diam. Makanya tadi dalam ayat 16 dikatakan apa? Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ya kadang-kadang kalau kita sudah mulai bereaksi, yang muncul kan kata-kata salah. Yang muncul apa? Omongan kosong. Omongan kosong yang dari orang yang diserang, kata-katanya gimana? Koyo suci-suci no dewe, koyo bener-bener dewe. Nah kemudian mulai apa? Ngudal-ngudal. Dua hari yang lalu saya ditelepon oleh seseorang yang sedang diserang oleh saudara-saudaranya. Gara-garanya apa? Si A ini memberitakan firman, menyampaikan Injil, bagaimana gaya hidup yang baik secara rohani. Nah rupanya yang sedang diinjili ini sedang tidak terima.
langsung ngomongnya nggak enak didengar. Saya cuma berkata, sudah nggak usah ditanggapi, diam, itu yang terbaik. Makanya Paulus pun berkata kepada Timotius dalam ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Nah, untuk layak ini susah, saudara. Kita yang hari-hari ini mungkin sedang diserang, suruh diem itu wangel. Apalagi kalau mungkin sifat asalmu adalah berangasan. Ya, orang kalau berangasan itu kan pasti merasa bahwa sudah benar. Dia mempertahankan apa yang benar di dalam dirinya. Begitu diserang biasanya langsung serang balik. Kalau sudah seperti itu yang muncul apa? Ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Apa itu? Agar jangan mereka, apa saudara? Bersilat kata. Bersilat kata itu gimana? Ya berbantah. Nah, kalau sudah seperti itu dikatakan oleh Paulus, karena hal itu sama sekali tidak berguna. Yang jadi masalah apa? Wong ora ono masalah. Tapi jadi masalah. Keributan itu menjadikan apa? Tidak berguna. Akhirnya orang-orang yang sedang tidak paham dikacaukan. Dikatakan apa? Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Makanya lihat, gereja di mana-mana itu pecah. Kenapa? Ada oknum-oknum yang tanpa sadar dipakai oleh iblis, oleh setan untuk apa? Memecahkan gereja supaya gereja itu tidak bisa mencapai kemuliaan. Nanti suatu hari Anda akan bisa dengar, jadi satu kota besar, gerejanya besarnya minta ampun. Cabangnya di mana-mana. Semarang, Surabaya, semua kota besar pasti ada. Berpecahnya dengan siapa? Mertua dan pendetanya. Belum, pendetanya itu tidak omong-omongan dengan mertuanya, padahal sama-sama pendeta. Pendetanya punya anak, nggak boleh ketemu dengan mertuanya. Dalam hal ini adalah engkongnya atau kakeknya. Saya kadang berpikir lah, kalau sudah seperti itu yang diberitakan apa? Anda bisa bayangkan, gereja adalah satu wadah perhimpunan orang-orang percaya. Tetapi di situ disisipi, disusupi oleh sesuatu yang mencoba menghancurkan. Makanya Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Kisah Para Rasul, dikatakan apa? Serigala di antara domba. Nah, sekarang pertanyaannya, yang domba yang mana yang serigala? Ini yang paling susah. Tuhan mengajarkan supaya apa? Hati-hati dengan peristiwa ini. Begitu kita mulai terjebak dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersilat kata. Bersilat kata itu kalau dalam bahasa bisnis itu apa? Argumentasi. Makanya saudara boleh lihat, orang-orang politik itu argumentasi. Sampai-sampai presiden pun disebut dengan kata-kata tolol. Argumentasi. Beruntung presiden kita dia kata-katain tolol, katain goblok, dikatain apa, dia cuma diem saja. Dia tidak reaktif. Akhirnya yang berkata pembelaan siapa? Orang-orang yang tahu. Mereka mencoba mengargumentasikan bahwa mereka adalah orang berpendidikan doktor. Loh, kalau doktor ya enggak bakalan ngomong tolol, enggak bakalan ngomong goblok. Tapi lihat, keilmuan mereka dipakai untuk nyerang orang. Makanya bagi kita semua yang mungkin hari-hari ini sedang punya problem,
Anda yang sedang ditata oleh Tuhan agar menjadi mulia. Yang pertama diingatkan, jangan reaktif. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Jangan reaktif. Begitu Anda reaktif, Anda gagal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diajar supaya jangan menyimpang. Ya, kalau sudah ada konflik, keinginan hati kita apa? Bubar. Kalau ada konflik, bagi pasangan suami istri, keinginannya cerai. Tapi dalam hal agama, ketika ada konflik, kita pasti keluar jalur menyimpang. Nah, kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 17, 18, 19. Perhatikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi saudara, yang kedua ini perlu waspada. Kalau ada konflik, kalau ada perseteruan, kalau ada percekcokan, ada hal yang mungkin membuat hati pikiran kita rasanya sudah kehilangan damai, kemudian kita mulai mikir, percuma. Jangan sampai engkau menyimpang dari imanmu. Hari itu ada 2 orang bernama Himeneus dan Filetus. Siapa mereka? Orang-orang rohani. Paulus mengatakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kalau kita orang Jawa, berkatanya apa? Omongannya sithik tapi nyelekit. Ya kadang-kadang kita cuma ngomong tek, tapi membuat hati itu rasanya ora enak. Dalam hal ini yang diajarkan oleh Himeneus dan Filetus itu apa? Tentang masalah kebangkitan. Kebangkitan dari antara orang mati itu nanti. Tapi mereka berkatanya apa? Menyimpang dari kebenaran, mengajarkan bahwa kebangkitan itu telah berlangsung. Jadi kalau telah berlangsung kan artinya sekarang ini loh. Nah, pengajaran ini ternyata mengarah kepada apa? Bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu tidak ada. Mereka mau berkata begini kira-kira, kalau kamu mau bicara soal surga, yang kaya bisa naik mobil, bisa punya rumah besar, duitnya banyak, itu surga. Tapi kalau yang miskin-miskin, jalan kaki, rumahnya reot gubuk, itu neraka. Saya di Semarang pernah ketemu dengan orang model begini. Dia bilang pada saya, Rif tak kandani gini, kue pendeta ya, kue jangan ngapusi jemaat, dia bilang gitu. Saya dengarin, oh iya Pak, gimana? Tak kandani, kue ngerti surga, kue ngerti neraka seperti apa? Kilo aku gitu, saya kira yang surga. Oh maksudnya gimana? Aku naik BMW, mobilku banyak, rumahku besar, duitku akeh, surga. Kemudian orang ini menyebut, kalau wong susah. Saya bilang, ya kamu hari ini ngomong seperti ini nggak apa-apa, dipersilahkan, ngomong bebas dan tidak bayar. Tapi saya bilang hati-hati. Orang ini reaksi, hati-hati apa? Tak enteni, hati-hatimu, dia bilang gitu. Suatu hari dia datang kepada saya, Rif, aku koran duwe damai ya. Ya saya ingatkan loh, kalau kita bicara soal damai ya cari Tuhan. Tapi kan kamu hari ini sudah punya surga, berarti kamu nggak perlu Tuhan kan? Wah jongono Rif.
Akhirnya saya beri perkataan-perkataan, suatu hari anaknya, anak perempuan, berkata kepada papahnya, "Pah, aku kepengen sekali papa pergi ke gereja. Papa kan pernah janji, kalau aku lulus SMA dan nilaiku terbaik, papa mau nganter ke gereja." Nah, ditagih sama anaknya yang tercinta, mau nggak mau dia akhirnya pergi ke gereja, tapi hanya sampai depan pintu gereja. Minggu depannya anaknya minta lagi. Akhirnya orang ini bisa masuk gereja. Esok harinya, hari Senin ketemu dengan saya, dia bilang, "Rif, kue bener. Piye? Aku belum pernah merasakan bahagia seperti kemarin pagi. Kok bisa?" Dia dengan malu-malu berkata, "Aku kemarin di gereja iso nangis." Orang ini sekarang sudah almarhum, tapi sudah di dalam Tuhan. Sebelumnya apa? Wah, perkataannya tidak enak. Nah, saudara perlu ketahui bahwa kita yang hari ini konflik, kadang-kadang diberi satu perkataan-perkataan pengajaran yang enak didengar, kita bisa terpancing. Kita bisa lari dari kenyataan yang seperti Tuhan ajarkan. Kenapa? Kita di dunia secara jujur harus berani berkata jujur. Kita mau cari seneng. Tapi kalau kadang-kadang kita di dalam gereja yang muncul adalah pertikaian, apa yang terjadi? Tidak senang. Nanti muncul pengajar-pengajar yang mengenakan telinga. Wih, di situ ternyata rodok bener. Kita bisa merasakan segala sesuatunya kelihatannya indah. Ternyata jebakan. Nah, dalam surat Ibrani pasal 12, Tuhan Yesus mengingatkan. Ini ditulis juga oleh Rasul Paulus, Ibrani 12 ayat 2-4. Tolong. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat dikatakan apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat Ibrani yang saat itu juga konflik. Saat itu juga sedang mengalami masalah. Dia cuma mengingatkan, kamu waktu mengalami konflik, kamu lagi nggak tahan, coba lihat Yesus. Yesus itu loh dihina, diludahi, difitnah, dikata-katain yang tidak senonoh. Tapi dia tidak berbantah. Dia tanggung semuanya itu. Dia abaikan semua kehinaan, dia pikul. Dan ujungnya apa? Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Mengalami kemuliaan. Nah, kadang-kadang kan kita yang lagi tidak tahan, kena serangan-serangan, kita berkata, aku tidak kuat. Tapi Paulus mengingatkan dalam ayat 4, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Saudara, kalau difitnah dagingmu keruak enggak? Enggak. Waktu Anda diserang dikata-katain dengan hal-hal negatif, dagingmu keruak enggak? Enggak. Saya pernah diingatkan oleh Pak Bekti dahulu, kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu. Saya kadang-kadang kan enggak kuat. Saya datang kepada Pak Bekti, Om, saya enggak kuat, saya mau mundur saja. Dia tanya, kenapa? Saya rasanya sudah enggak cocok, saya bilang gitu. Saya pengen mundur dari pengembalaan dulu.
Tapi Pak Bekti cuma mengingatkan begini, Arif, kamu tahu Musa? Tahu Om. Hebat mana kamu dengan Musa? Hebat Musa Om. Kalau kamu dengan Yesus hebat mana? Saya jawab, pertanyaannya Om ini aneh. Ya jelas hebat Yesus. Lah iya, Musa yang hebat yang bisa membelah laut. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu saja difitnah, itu saja dihina, itu saja dikata-katain yang macam-macam. Apalagi kamu. Saya detik itu langsung mawas diri. Oh iya benar ya. Pak Bekti cuma memberikan saran apa? Kalau ada sesuatu, diam, doa. Dulu saya membantah, saya sudah doa Om. Ya kalau gitu doa lagi. Hari ini saya mau dikata-katain apa saja, ya saya diam aja, mau ngapain. Wong orang kalau sudah tidak suka ya kan ngomongnya kan bebas. Tapi bagi orang-orang yang suka, ya baik-baik saja. Demikian juga Anda. Anda mungkin punya persoalan yang sama, cuma mungkin problem-problemnya tidak mirip. Tapi ketika Anda sedang berkata, aku nggak tahan, aku dibully, aku begini begitu, pandang Yesus, kata Tuhan. Amin. Begitu Anda bisa pandang Yesus, Anda pasti tidak keluar jalur. Anda pasti akan kuat, Anda akan berkata, aku tetap mau memuji mempermuliakan Tuhan. Nah, kunci yang terakhir agar kita ini bisa ditata menuju mulia, Tuhan memberikan hal yang ketiga, terus merendahkan hati. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3, terus merendahkan hati. Saya di sini menuliskan, ngalah bukan berarti kalah. Yesus tuh ngalah. Tapi dengan ngalahnya Yesus, iblis masuk jebakannya Tuhan. Kenapa? Dia menggigit daging yang keliru. Tuhan jadi umpan. Iblis menggigit daging yang keliru. Nah, kelirunya di mana? Semua dosa pelanggaran umat manusia itu ditanggung. Yesus kelihatannya kalah. Makanya orang-orang yang tidak kenal Yesus berkatanya apa? Tuhan kok mati. Nah itu. Tapi Tuhan buktikan, memang dia detik itu mati. Tetapi hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ngalah bukan berarti kalah. Setiap kali Yesus disalahkan dia tidak mau berbantah, dia menahan dirinya, merendahkan diri sedalam-dalamnya. Dia memilih untuk menyingkir karena dia tahu modus yang iblis kerjakan. Sudah modusnya itu saja saudara, muter-muter ya itu saja, gak ada yang lain. Nah, Paulus mengingatkan dalam 2 Timotius 2 ayat 22, perhatikan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya, iblis bisa pakai nafsumu untuk akhirnya engkau masuk dalam dosa perselingkuhan. Paulus berkata, jauhi itu. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tuhan Yesus nggak mau ngomong macam-macam, dia cuma diem. Dia tidak mau klarifikasi, dia cuma diem. Diem sudah. Nah, ini yang penting ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Anda hamba Tuhan, amin. Anda hamba Tuhan atau jemaat Tuhan?
Yang hamba Tuhan coba angkat tangan. Yang jemaat Tuhan angkat tangan. Berarti Anda masuk sesi kedua, Anda kayu. Kita semua ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta, Bapak Ibu. Hamba Tuhan bukan full timer. Kita semuanya hambanya Tuhan. Kalau Anda mengaku bahwa cuma jemaatnya Tuhan, berarti Anda berhak bertengkar. Di surga tidak ada orang bertengkar. Makanya ini saya ulang, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Mengajar apa? Sabar. Loh, seorang hamba Tuhan itu kan harus ramah terhadap semua orang. Kalau ketemu orang gimana? Senyum. Ketemu orang salaman. Ketemu orang say hello. Bukan melengos, bukan menghindar. Menghindar itu bukan hamba Tuhan. Kenapa kita disebut mempunyai status hamba Tuhan? Karena kita diberi hak oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau seandainya pendetamu tidak bisa menjangkau anakmu, engkau sebagai hamba Tuhan jangkau anakmu. Jangan nunggu pendetamu, belum tentu anakmu cocok dengan pendetamu, belum tentu. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita diarahkan oleh Tuhan untuk apa? Cakap mengajar. Kita dituntut harus sabar. Kemudian ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kenapa kok hamba Tuhan itu tidak boleh ribut-ribut? Ya harapannya nanti suatu hari orang itu bisa bertobat. Tapi kalau Anda sebagai teman seiman, Anda hamba Tuhan, meladeni orang yang sedang menyerang Anda detik itu jatuh. Ketika Anda jatuh, engkau harus memulai lagi dari nol. Yang memulai dari nol siapa? Apakah cuma satu orang? Boten, 2 orang. Yang ribut-ribut itu nanti ngulang lagi nol. Makanya yang terakhir dalam ayat 26, Rasul Paulus mengingatkan, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Kenapa? Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Keributan itu kan karena kita sedang mengikuti kehendak setan, kehendak iblis. Makanya lihat Bapak Ibu ketika lagi ribut-ribut, Anda kan beringas. Anda kadang-kadang berkata, kowe ora ngerti aku ki sapa. Ya, kowe dhewe ora ngerti awakmu sapa kok takok karo wong liya, kira-kira kan gitu kan. Ya nanti kalau Anda sudah mulai bertanya, ora ngerti aku sapa. Tapi coba Anda lerem. Anda sudah di rumah. Anda pasti akan menyesal. Aduh, kok ngono meneh aku ya. Nah itu Anda yang asli. Tapi waktu Anda masih berkata, orang ngerti sapa, itu Anda dirasuk setan. Seberapa lama kita ini sedang kena jeratnya iblis. Dan Bapak Ibu perlu saya ingatkan, surat Timotius itu surat bicara tentang akhir zaman. Jadi kalau kita tidak waspada di akhir zaman ini, pada akhirnya apa? Kita akan kena jeratnya iblis dan akhirnya rencana Tuhan yang indah, kita sebagai perabot Tuhan yang mulia, kemudian bisa gagal gara-gara kita reaktif. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, Anda adalah calon-calon penghuni surga yang siap untuk ditata oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita akan menaikkan satu pujian dengan judul Bejanamu. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai
hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Kini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita yang hidup, kita sedang dibentuk, kita sedang ditata oleh Tuhan seperti bejana tanah liat. Tanah liat adalah sesuatu benda yang sebelumnya adalah benda yang tidak beraturan. Tetapi ketika tanah liat itu diberi air, maka tanah itu menjadi lembek, menjadi lembut. Dan ketika lembut, maka tanah liat itu akan masuk dalam adonan, dipukul, diperhalus. Dan ketika sudah mulai halus, maka mulai terjadi pembentukan. Dibentuk oleh seorang penjunan, seorang ahli tanah liat. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus.
Kita dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang berguna. Mungkin tanah liat itu akan dijadikan kuali. Mungkin tanah liat itu akan dijadikan sesuatu yang berharga mahal. Penjunan itu akan mengarahkan. Ketika gagal, engkau akan kembali diberi air, dilembutkan ulang, dibentuk ulang menjadi sesuatu yang lebih lembut. Demikian juga dengan hidupmu hari ini. Berulang-ulang kau kena masalah. Berulang-ulang engkau dipermasalahkan. Itu sedang membawa hidupmu di dalam bentuk lembut. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai sejahteramu ditentukan oleh dirimu, bukan yang lain. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Aku mau menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Balut dan salut aku dengan emasmu yang murni, sehingga yang nampak adalah kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Ingatlah, hari ini adalah zaman akhir. Ada banyak muncul masa yang sukar. Kalau hari ini hidupmu mungkin banyak kesukaran, Tuhan sudah ingatkan, ini adalah zaman sukar, zaman akhir. Datang kepada Tuhan penjunan yang setia. Mari dengan iman percaya kita masing-masing, kita mau berkata, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kita bersama-sama berdiri, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hamba-Mu, aku mau menjadi pelayan-Mu. Bentuk aku bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu,
genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan, ini aku, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mampu meredam emosi kami. Ajar kami Tuhan untuk supaya kami merendahkan hati dan diri kami, sehingga tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran. Kami belajar untuk berdamai dengan semua orang. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai surat terbuka. Orang melihat, orang menonton hidup kami. Dan karena kami benar di hadapan Tuhan, kami mau berdamai dengan semua orang. Maka orang lain akan diselamatkan oleh sikap hidup dan hati kami. Untuk itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Dengan kemampuan yang datang daripada Allah Bapa di sorga, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengurapi, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami yang terbaik. Tuhan berkati akan sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hendak memberikan korban syukur itu. Kembalikan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan membalaskan dengan berlimpah, membalaskan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib, sehingga kami boleh berkata, Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang memberikan kelimpahan berkat bagi kami. Amin. Tuhan, kami juga hendak memberikan korban syukur kami untuk persembahan pembelian drum. Tuhan menolong kami semuanya. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk kami yang akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja di tempat ini. Tuhan tolong persembahan yang terbaik yang akan diberikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan petugas kolektan, memberkati mereka dengan berkat sepenuh yang daripada surga, sehingga hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
kita akan mendengarkan pujian dari ibu-ibu GPT. Saya dan waktu dan tempatnya saya persilahkan. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah, bermazmur, bermazmurlah dengan nyanyian syukur. bermazmurlah, bermazmur, Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. bermazmurlah, bermazmur, Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. bermazmurlah, bermazmur, Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. bermazmurlah, bermazmur, Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. bermazmurlah, bermazmur, Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling,
dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermasmurlah, bermasmur Dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megah-megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermasmurlah bagi Allah. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah menolong, bahkan terus mengingatkan kami dalam kehidupan kami di akhir zaman, bahwa ada banyak perkara, ada banyak hal-hal yang membuat kami terhalang untuk memasuki kerajaan Tuhan. Tetapi hari ini kembali kami diingatkan supaya kami berjaga-jaga, kami waspada di hadapan Tuhan, karena iblis juga intensitas bekerja untuk membohongi kami, untuk mengusik hati kami, untuk memecah belah kami, dan semuanya kami tolakkan di dalam nama Yesus. Kami mau berkata bahwa gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan dilindungi, gereja Tuhan dipagari, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan juga mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Kami percayakan Tuhan akan doa kami di dalam nama-Mu Yesus. Dan hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak Garvisa yang berulang tahun tanggal 21 Januari. Bapak Gunawan Winarto tanggal 22 Januari, kami memberkati mereka semuanya. Ditolong, diberkati, diberi kekuatan kesehatan, bahkan hal-hal yang baik di dalam keluarga mereka masing-masing, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembelian drum yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Tuhan memberkati akan sidang jemaat-Mu yang memberkati melalui makanan, minuman, bahkan keuangan mereka masing-masing. Tuhan berkati sepenuhnya, sehingga mereka semua Tuhan boleh mengalami pembaharuan. Kami percaya Tuhan untuk ulang tahun gereja semuanya berjalan lancar, sukses, karena kami semua bekerja sama untuk mengambil bagian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang sakit, yang tidak bisa hadir, yang mengalami kelelahan, bahkan mereka yang sedang berada di luar kota. Tuhan memberkati secara penuh, memberkati anak-anak sekolah yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan juga mencukupkan dalam segala pembiayaan. Tuhan, Kau juga memberkati akan setiap usaha, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Memberkati mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang sesuai, sehingga mereka pun mengalami berkat-berkat yang ilahi. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati anak yatim piatu, para duda, para janda, dan juga fakir miskin, supaya mereka mengalami berkat kasih daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami
Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Terima kasih Yesus.